Desa Lovina, sebuah desa nelayan kecil di Bali, terkenal dengan pantainya yang memikat. Kehidupan berjalan sederhana, namun bahagia bagi keluarga Karima. Lintan, anak sulung keluarga itu, menikmati hari-hari tenang bersama adiknya, Arunika. Di rumah mereka yang berjarak tak jauh dari pantai, mereka sering duduk di bawah pohon kelapa, berbincang tentang masa depan. Lintang yang bercita-cita menjadi guru selalu memotivasi adiknya untuk terus belajar. Sementara Arunika yang ceria memiliki impian menjadi penari tradisional. Namun, segala keindahan itu perlahan mulai pudar saat Arunika mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. "Mbak, aku mimpi aneh lagi tadi malam," kata Arunika suatu pagi ketika mereka sarapan. "Lagi, mimpi apa kali ini?" tanya Lintang sambil meminum teh hangatnya. Perempuan tua itu muncul lagi. "Mbak," dia berdiri di tengah hutan gelap, menatap aku sambil melambai. "Dia bilang aku harus pergi ke Pura Tua dan menemukannya di sana." Lintang hanya tertawa kecil, menganggap mimpi itu sebagai hasil dari terlalu banyak membaca cerita mistis yang sering diceritakan tetua desa. "Sudah, jangan dipikirkan. Itu cuma bunga tidur," ujarnya sambil mengacak rambut adiknya. Namun, malam-malam berikutnya, mimpi itu terus menghantui Arunika. Perempuan tua itu selalu muncul dengan pesan yang sama. Dalam mimpi terakhirnya, perempuan itu tidak hanya melambai, tapi juga memanggilnya dengan nama. "Arunika, waktumu sudah dekat. Datanglah ke tempatku, atau aku akan datang mencarimu." Lintang mulai merasa ada yang aneh ketika Arunika menjadi lebih pendiam dari biasanya. Biasanya, gadis itu suka bernyanyi saat membantu di dapur, atau bercanda dengan teman-temannya di pantai. Tapi sekarang, Arunika lebih sering mengurung diri di kamar. Suatu malam, saat keluarga sedang berkumpul, Lintang mencoba mengajaknya berbicara. "Runi, kamu kenapa? Akhir-akhir ini, kamu kelihatan aneh. Ada masalah di sekolah?" tanyanya sambil menatap adiknya. Arunika menggeleng, tapi matanya tidak berani menatap Lintang. "Aku cuma capek, Mbak." "Enggak apa-apa kok." Jawaban itu tidak memuaskan Lintang, tapi ia memilih untuk tidak memaksa. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, ayah mereka mulai merasa ada yang berbeda di rumah. Suatu malam, ia mengaku mendengar langkah kakek di halaman, padahal tidak ada orang di luar. Ibu mereka juga sering mendengar suara bisikan lembut di dapur, meskipun ruangan itu kosong. "Lintang, kamu dengar suara aneh tadi malam?" tanya ibu mereka saat sarapan. Lintang menggeleng. "Suara apa, Bu?" "Seperti ada yang berbisik-bisik di dapur. Padahal waktu itu semua sudah tidur." "Ah, mungkin tikus, Bu, rumah kita kan dekat pantai," jawab Lintang sambil tertawa. Meskipun ia sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan suasana rumah yang semakin hari semakin aneh. Puncaknya terjadi ketika Lintang menemukan sesuatu di kamar adiknya. Ia sedang membantu membersihkan kamar Arunika saat menemukan sebuah kotak kecil di bawah bantal. Kotak itu berisi dupa, bunga kering, dan selembar kain hitam. "Runi, ini apa?" tanyanya dengan nada bingung sambil menunjukkan kotak itu pada adiknya. Arunika terdiam, wajahnya pucat. "Itu cuma untuk doa, Mbak," jawabnya dengan suara pelan. "Doa apa? Kenapa kamu nggak pernah bilang soal ini ke ibu atau aku?" Arunika tidak menjawab. Ia hanya mengambil kotak itu dan menyimpannya kembali tanpa menjelaskan apa-apa. Lintang merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba bertanya pada teman-teman Arunika, tapi mereka hanya mengatakan bahwa Arunika jarang berbicara di sekolah dan lebih sering menyendiri. "Kamu tahu, Lintang, Arunika sekarang sering melamun sendiri. Kadang dia ngomong sendiri juga, kayak orang aneh," ujar salah satu temannya. Lintang mulai khawatir, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu, adiknya berubah menjadi seseorang yang hampir tidak dikenalnya lagi. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Lintang mendengar suara langkah kaki lagi. Tapi kali ini, langkah itu datang dari dalam rumah. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamarnya dan melihat bayangan Arunika berjalan menuju pintu depan. "Runi, kamu mau kemana?" bisiknya sambil mengikuti adiknya dari belakang. Namun, Arunika tidak menjawab. Ia terus berjalan, membuka pintu, dan melangkah keluar. Lintang memutuskan untuk mengikutinya, meskipun rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Di luar, bulan purnama menerangi pantai yang sepi.
Arunika berjalan pelan menuju bibir pantai, kemudian berhenti. Lintang bersembunyi di balik pohon kelapa, memperhatikan adiknya. Saat itulah, ia mendengar suara Arunika. Gadis itu berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya berat dan serak, seperti bukan miliknya sendiri. Lintang ingin memanggilnya, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbuka lebar ketika Arunika tiba-tiba tertawa keras. Suara tawanya menggema di sepanjang pantai. Malam itu, Lintang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada adiknya. Sesuatu yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah malam itu, Lintang merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Perilaku Arunika semakin aneh, dan mimpi-mimpi buruknya tidak juga berhenti. Lintang memutuskan untuk berbicara serius dengan ibu mereka. Tetapi respons yang ia dapat tidak terlalu memuaskan. Ibu pikir Runi hanya stres. Mungkin banyak pikiran soal sekolah, kata ibu mereka saat menyiapkan sarapan pagi itu. Tapi, Bu, dia sekarang jarang makan, sering menyendiri. Semalam dia ke pantai tengah malam, ngomong sendiri. Lintang mencoba menjelaskan, suaranya penuh tekanan. Ibu hanya menghela napas. Kalau begitu, kita minta Pak Wayan datang. Dia kan paham hal-hal begini. Pak Wayan adalah seorang tetua desa yang sering diminta membantu jika ada masalah aneh di keluarga-keluarga sekitar. Keesokan harinya, Pak Wayan datang ke rumah mereka. Pria tua itu mengenakan kain putih khas Bali, dengan bunga kamboja di selipan kupingnya. Ia membawa dupa dan sebuah tas kecil dari anyaman bambu. Arunika ada di mana? Tanya Pak Wayan dengan nada lembut. Di kamarnya, Pak. Dia sudah seminggu lebih tidak mau keluar. Jawab ibu sambil mengantarnya ke kamar Arunika. Ketika pintu kamar dibuka, Lintang dan ibunya terkejut. Arunika duduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Matanya tampak cekung, wajahnya begitu pucat. Pak Wayan mendekat perlahan, lalu duduk bersila di depan Arunika. Ia mulai membakar dupa dan melantunkan doa-doa. Dalam bahasa Bali kuno, Arunika tidak bereaksi sama sekali. Namun, ketika doa itu berlanjut, tubuhnya mulai bergetar. Berhenti, teriak Arunika tiba-tiba. Suaranya berat dan menggelegar. Kalian tidak punya hak mengambilnya dariku. Lintang terkejut mendengar suara itu. Itu bukan suara adiknya. Pak Wayan tetap tenang, melanjutkan doa dengan lebih keras. Arunika berteriak lagi, kali ini lebih kencang, dan tubuhnya terjatuh ke lantai, menggeliat seperti kesakitan. Setelah beberapa saat, Arunika akhirnya tenang. Ia pingsan di lantai, tubuhnya lemas seperti tanpa tenaga. Pak Wayan duduk dengan wajah serius di ruang tamu, ditemani Lintang dan ibunya. Anak ini sudah disentuh oleh sesuatu yang tidak kasat mata, katanya pelan. Apa maksud Bapak? Tanya ibu dengan nada panik. Dalam budaya kita, ada makhluk yang dikenal sebagai leek. Mereka kadang mencari mangsa, terutama jiwa muda yang lemah atau sedang tidak terlindungi. Saya yakin perempuan tua yang muncul di mimpinya adalah salah satu dari mereka. Lintang merasa dadanya sesak. Ia tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi pada adiknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanyanya. Kita harus melakukan upacara penyucian di Pura Tua, seperti yang disebutkan dalam mimpinya. Tapi kita harus segera, sebelum makhluk itu semakin kuat. Setelah kejadian dengan Pak Wayan, perilaku Arunika menjadi semakin tidak terkendali. Ia tidak lagi hanya menyendiri, tetapi sering berbicara sendiri dengan nada marah atau tertawa tanpa alasan. Suatu malam, Lintang mendengar suara tawa keras dari kamar Arunika. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan adiknya duduk di lantai, memegang bunga kering yang ia temukan sebelumnya. Matanya kosong, tapi ia terus tertawa seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Runi, sadarlah. Ini aku, menggakmu. Lintang berteriak sambil mengguncang bahu adiknya. Namun, Arunika hanya menatapnya dengan senyum menyeramkan dan berkata, dia akan datang. Dia sudah dekat. Lintang merasa ketakutan luar biasa. Ia mundur beberapa langkah, tidak tahu harus berbuat apa. Ibu mereka akhirnya menghubungi keluarga besar, meminta bantuan karena merasa situasi sudah semakin memburuk. Keluarga sepakat untuk segera melakukan upacara seperti yang disarankan Pak Wayan. Namun, sebelum upacara dilakukan, Arunika jatuh sakit. Tubuhnya menjadi sangat kurus, bahkan ia tidak bisa berjalan sendiri. Ia juga sering muntah. Tapi bukan makanan yang keluar, melainkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Lintang,
ini sudah tidak wajar lagi, kata ibu sambil menangis di ruang tamu. Lintang memeluk ibunya, mencoba menenangkan, meskipun dirinya juga ketakutan. Di dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan adiknya. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menunggu di depan. Setelah kejadian malam itu, Arunika semakin sulit dikenali. Bukan hanya tubuhnya yang semakin lemah, tetapi kepribadiannya seolah berubah menjadi seseorang yang asing. Tidak ada lagi gadis ceria yang penuh tawa dan impian. Ia kini lebih sering berdiam diri di kamar dengan pandangan kosong. Bahkan ketika diajak bicara, jawabannya selalu singkat. Seringkali hanya berupa anggukan atau gelangan kepala. Namun, yang paling mencengangkan adalah energi aneh yang mulai menyelimuti rumah mereka. Suasana rumah yang sebelumnya hangat kini terasa dingin. Meskipun cuaca di luar tetap cerah, Lintang dan ibunya seringkali merasa ada yang memperhatikan mereka dari bayangan di sudut ruangan. Meski saat diperiksa, tidak ada apa-apa. Suatu malam, Lintang yang terlelap tiba-tiba terbangun karena suara ketukan pintu. Dengan mata setengah terpejam, ia meraih ponsel untuk melihat waktu. Pukul 2.17 dini hari. Siapa di luar malam-malam begini? Gumamnya pelan. Ia membuka pintu kamar, berharap menemukan ibu di lorong. Tetapi tidak ada siapapun. Rumah terasa sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir dari luar jendela. Namun, ketika ia hendak kembali ke kamar, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ketukan itu berasal dari pintu kamar Arunika. "Runi," panggil Lintang dengan suara setengah berbisik, berharap adiknya hanya bercanda. Tidak ada jawaban, tetapi ketukan itu berhenti. Dengan ragu, Lintang membuka pintu kamar Arunika. Ia terkejut melihat adiknya berdiri di jendela, menatap bulan dengan tubuh kaku. Rambut panjangnya tergerai, hampir menutupi wajahnya. "Runi, kamu ngapain?" tanya Lintang sambil mendekat. Arunika tidak menjawab, hanya menoleh perlahan. Wajahnya yang biasanya manis kini terlihat pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi yang membuat Lintang mundur selangkah adalah senyumnya. Senyum itu begitu aneh, terlalu lebar, dan tidak menunjukkan kebahagiaan. "Aku nunggu dia," jawab Arunika dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Lintang merasa bulu kuduknya meremang. Nunggu siapa? Arunika hanya menunjuk ke arah luar jendela, ke kegelapan malam. Tapi Lintang tidak melihat apa-apa di sana. Hanya pohon kelapa yang bergoyang pelan diterpa angin. "Kamu harus tidur. Besok kita ada acara di pura," kata Lintang sambil mencoba menarik tangan Arunika. Namun, begitu tangannya menyentuh kulit adiknya, ia terkejut. Tubuh Arunika dingin seperti es, dan Lintang merasa ada aliran energi yang aneh menjalar ke tubuhnya. Ia segera melepaskan tangannya dan mundur. Arunika kembali menatap bulan tanpa berkata apa-apa. Dengan perasaan bingung dan takut, Lintang memutuskan untuk meninggalkannya dan kembali ke kamar. Keesokan harinya, ibu mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanan ke Pura Tua, seperti yang disarankan. Pakwayan, ia memasak makanan sesajen dan menyiapkan kain putih yang akan digunakan dalam upacara. Namun, Arunika terlihat tidak antusias. Ia menolak makan, bahkan menolak mengenakan pakaian adat yang telah disiapkan ibunya. "Runi, ini penting. Kamu harus ikut. Ini untuk kebaikanmu," kata ibu dengan nada memohon. "Aku nggak mau," jawab Arunika dengan nada datar. Ibu hampir menangis. Lintang akhirnya turun tangan. Dengan hati-hati, ia mencoba membujuk adiknya. "Runi, ini bukan cuma buat kamu. Ini buat kita semua. Kita semua sayang sama kamu dan mau kamu sembuh," kata Lintang sambil memegang tangan Arunika. Setelah beberapa saat, Arunika akhirnya mengangguk, meski wajahnya tetap tanpa ekspresi. Mereka berangkat ke Pura Tua di siang hari, ditemani oleh Pak Wayan dan beberapa tetua desa lainnya. Lokasi pura itu berada di tengah hutan, membutuhkan perjalanan sekitar 1 jam melewati jalan setapak yang jarang dilewati. Di sepanjang perjalanan, Lintang merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, suara langkah kaki dan bisikan halus seringkali terdengar di telinganya. "Lintang, jangan lihat ke belakang," bisik Pak Wayan tiba-tiba. Lintang menoleh ke arah Pak Wayan, terkejut mendengar peringatannya. "Kenapa, Pak?" tanyanya dengan suara pelan. "Kalau kamu lihat,
mereka akan tahu kamu sadar keberadaan mereka. Lintang tidak berani bertanya lebih jauh. Ia hanya mempercepat langkahnya, mencoba mengabaikan perasaan takut yang semakin besar. Setelah perjalanan yang terasa seperti seumur hidup, mereka akhirnya tiba di gerbang. Pura tua pura itu tampak megah, namun penuh dengan aura misterius. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno dan aroma dupa menyelimuti udara. Namun, begitu mereka melangkah masuk, Arunika tiba-tiba berhenti. Tubuhnya menjadi kaku, dan ia menatap lurus ke depan dengan mata yang terbuka lebar. Dia ada di sini, bisiknya dengan nada penuh ketakutan. Lintang dan ibu mencoba memeganginya, tetapi Arunika mulai berteriak dan meronta. Jangan bawa aku ke sini. Dia akan marah. Dia akan menghukum kalian. Pak Wayan segera membakar dupa dan mulai melantunkan doa-doa. Para tetua desa yang ikut serta membantu mengelilingi Arunika, mencoba menenangkannya. Namun, semakin keras doa dilantunkan, semakin kuat perlawanan Arunika. Lintang merasa air matanya mengalir saat melihat adiknya seperti itu. Ia ingin membantu, tetapi tubuhnya terasa lemas. Lindungi dirimu dengan doa, Lintang, kata Pak Wayan tanpa menoleh. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara tawa tiba-tiba terdengar dari dalam pura. Suara itu berat dan menggema, seperti datang dari sesuatu yang tidak manusiawi. Semua orang terdiam, kecuali Arunika yang kini menangis histeris. Dia sudah datang, bisik Arunika dengan nada ketakutan. Lintang tahu, ini baru permulaan dari kegelapan yang sesungguhnya. Pura tua menjadi saksi awal dari apa yang kemudian terasa. Seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setelah suara tawa menyeramkan itu terdengar, suasana pura berubah drastis. Udara yang sebelumnya hangat mendadak dingin, seperti malam di puncak gunung. Aroma dupa yang biasanya menenangkan, kini bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Lintang mencoba tetap tenang, meskipun ia merasa tubuhnya bergetar. Arunika yang masih berada di lingkaran para tetua kini tidak lagi berteriak. Ia terdiam, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Matanya menatap ke arah kegelapan di dalam pura, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Pak Wayan berdiri di depan pintu utama pura, memimpin doa bersama dengan para tetua. Kalian yang tidak terlibat, tetap di luar. Jangan melangkah masuk ke pura, perintahnya. Namun, Arunika tiba-tiba tersantak. Dengan kekuatan yang mengejutkan, ia melepaskan diri dari pegangan ibu dan para tetua yang mengelilinginya. Ia berlari ke dalam pura sambil berteriak, "Aku harus pergi. Aku harus menemuinya. Ibu, tetap di sini," kata Lintang sebelum mengejar Arunika yang sudah masuk ke dalam pura. Ia merasa tidak bisa membiarkan adiknya menghadapi apapun yang ada di dalam sana sendirian. Lintang melangkah masuk ke pura, dan langsung disambut dengan kegelapan yang pekat. Meski matahari masih bersinar di luar, tidak ada cahaya yang masuk ke dalam pura. Di dalam, hanya ada lorong panjang dengan dinding-dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno. "Runi," Lintang memanggil. Suaranya menggema di lorong itu. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kakinya sendiri yang terdengar. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, ia merasa ada suara langkah lain yang mengikutinya. Meskipun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. "Lintang." Suara pelan memanggil namanya dari ujung lorong. Lintang menghentikan langkahnya. Itu suara Arunika, tetapi terdengar aneh, seperti bergema dan berat. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju arah suara itu. Ketika ia sampai di ujung lorong, ia melihat sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh patung-patung kuno. Di tengah ruangan itu, Arunika berdiri dengan punggung menghadap Lintang. Ia memegang sebuah bunga kering yang tampak sama dengan bunga yang ia temukan sebelumnya. "Runi, ayo kita pulang," kata Lintang sambil mendekati adiknya. Namun, Arunika tidak bergerak. "Dia ada di sini, Mak," katanya pelan, tanpa menoleh. Siapa yang kamu maksud?" Arunika berbalik perlahan. Wajahnya tidak lagi seperti wajah manusia biasa. Kulitnya tampak kelabu, dan matanya hitam sepenuhnya, tanpa bagian putih sedikit pun. Lintang terkejut, dan mundur beberapa langkah. "Runi, apa yang terjadi padamu?" "Aku bukan Runi," jawab sosok itu dengan senyuman yang menyeramkan. Sosok yang menyerupai Arunika melangkah mendekati Lintang, tetapi setiap langkahnya terasa tidak wajar, seperti melayang. Lintang merasa kakinya membeku di tempat. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Sosok itu berhenti di depan Lintang, menatapnya dengan mata hitamnya yang kosong.
Kamu datang untuk menyelamatkannya, ya. Sayangnya, dia sudah milikku sekarang. Lintang akhirnya bisa bergerak. Ia mencoba mundur, tetapi kakinya tersandung dan ia jatuh ke lantai. Runi, kembalilah. Kamu bukan seperti ini, teriaknya. Sosok itu tertawa, tawa yang sama dengan yang terdengar sebelumnya di luar pura. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat kepala Lintang terasa berputar. Namun, sebelum sosok itu bisa mendekati lebih jauh, suara doa Pakwaya terdengar dari lorong. Sosok itu langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara tersebut. Lintang melihat Pakwayan masuk dengan membawa dupa yang mengepul. Para tetua desa mengikutinya, melantunkan doa dengan nada yang semakin keras. Kamu tidak berhak atas anak ini. Pergi dari tubuhnya. Seru Pakwayan sambil menaburkan air suci ke arah sosok itu. Sosok itu berteriak keras. Suaranya berubah menjadi suara banyak orang sekaligus. Lalu ia mulai mundur. Tubuhnya menggeliat. Dan perlahan wujudnya berubah menjadi bayangan hitam yang melayang di udara. Arunika jatuh ke lantai dengan tubuh lemas, kembali ke wujud aslinya. Lintang segera berlari, menghampiri adiknya, dan memeluknya erat. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke rumah. Arunika masih lemas dan tidak sadar, tetapi wajahnya tampak lebih tenang. Pakwayan duduk bersama keluarga Lintang di ruang tamu. Ia tampak lelah, tetapi tetap tenang. Ini belum selesai, katanya. Belum selesai, maksud Bapak apa? Tanya ibu, yang wajahnya dipenuhi kecemasan. Makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dia hanya terusir untuk sementara. Kita harus melakukan upacara besar di pura ini. Meminta perlindungan dari Sang Hyang Widi dan para leluhur. Lintang merasa ketakutan. Ia tidak menyangka masalah ini akan menjadi sebesar ini. Namun, ia tahu satu hal. Ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan adiknya. Berapa lama waktu yang kita punya, Pak? Tanya Lintang. Pakwayan menatapnya dengan serius. Kita harus melakukannya sebelum purnama berikutnya. Jika tidak, dia akan kembali, dan kali ini, dia tidak akan datang sendiri. Lintang merasa darahnya membeku mendengar kata-kata itu. Ia tahu, ini baru awal dari perjalanan mereka melawan kegelapan. Setelah kejadian di Pura Tua, situasi di rumah Lintang semakin menegang. Meski tubuh Arunika terlihat lebih tenang, kehadiran sesuatu yang tidak terlihat tetap menyelimuti rumah mereka. Malam-malam penuh dengan suara-suara aneh, seperti langkah kaki di atap atau bisikan-bisikan halus dari sudut ruangan. Lintang dan ibunya tidak pernah merasa benar-benar sendiri, meskipun mereka hanya berdua menjaga Arunika yang masih sering tidak sadarkan diri. Pakwayan dan para tetua desa mulai mempersiapkan upacara besar yang akan dilakukan di Pura Tua. Mereka meminta keluarga Lintang untuk menjaga Arunika sebaik mungkin dan menghindari konflik apapun dengan energi gaib yang mungkin mencoba mengganggu mereka. Namun, ancaman itu ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Suatu malam, Lintang terbangun oleh suara gemerincing yang berasal dari dapur. Jam menunjukkan pukul 3:02 dini hari. Dengan tubuh yang masih lelah, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Ketika sampai di sana, ia melihat sosok Arunika berdiri di depan meja makan. Tubuhnya membelakangi Lintang, tetapi ada sesuatu yang aneh. Rambut Arunika yang biasanya tergerai terlihat lebih panjang dari biasanya, menjuntai hingga ke lantai. Runi, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh bangun tengah malam kayak gini, kata Lintang sambil mendekat. Arunika tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam dengan kepala sedikit miring, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Runi, ayo, balik ke kamar, kata Lintang lagi. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Namun, sebelum Lintang sempat menyentuhnya, Arunika berbalik dengan gerakan yang cepat. Matanya, yang sebelumnya terlihat lebih tenang, kembali menjadi hitam pekat. Wajahnya tersenyum lebar, senyum yang tidak mungkin dimiliki manusia. Dia datang untukku, bisiknya dengan nada yang dingin. Lintang terdiam, merasa tubuhnya kaku seperti batu. Arunika mulai melangkah mendekat dengan gerakan yang aneh, seperti melayang. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari ruang tamu. Pintu rumah terbuka dengan keras, dan Pakwayan muncul bersama dua orang tetua desa. Mereka membawa dupa dan kendi berisi air suci. Lintang, mundur sekarang, teriak Pakwayan. Lintang segera menjauh dari Arunika, yang kini mulai meronta dan berteriak dengan suara yang tidak seperti manusia. Pakwayan dan para tetua langsung memulai doa, mengitari Arunika sambil menaburkan air suci ke arahnya. Pergi,
Kamu tidak punya hak atas anak ini, seru Pak Wayan dengan lantang. Arunika berteriak semakin keras. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Bayangan gelap mulai keluar dari tubuhnya, membentuk sosok besar yang menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara mengeram yang membuat telinga Lintang berdenging. Namun, doa dan mantra para tetua semakin menguat, memaksa bayangan itu untuk mundur. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, bayangan itu akhirnya menghilang, meninggalkan tubuh Arunika yang jatuh pingsan ke lantai. Setelah kejadian itu, Pak Wayan memutuskan bahwa mereka harus segera melakukan upacara besar, tanpa menunggu waktu lagi. Makhluk itu semakin kuat. Jika kita menunggu hingga purnama, mungkin sudah terlambat, katanya. Pak Wayan menjelaskan bahwa upacara ini membutuhkan banyak persiapan, termasuk sesajen khusus yang harus dipersembahkan di Pura Tua. Selain itu, seluruh keluarga harus hadir dan berpartisipasi dalam upacara ini, karena energi mereka akan menjadi bagian dari perlindungan terhadap Arunika. Namun, masalah lain muncul. Beberapa tetangga mulai merasa curiga dan ketakutan terhadap keluarga Lintang. Mereka menganggap kejadian aneh yang terjadi di desa akhir-akhir ini adalah akibat dari energi negatif yang berasal dari rumah mereka. Beberapa bahkan menyarankan agar keluarga Lintang pindah sementara dari desa. Ibu Lintang merasa tertekan. Kami tidak bisa pergi. Runi butuh kita di sini, katanya dengan suara bergetar. Lintang mencoba menenangkan ibunya. Kita akan melewati ini, Bu. Kita hanya perlu fokus pada penyembuhan Runi. Pak Wayan memberikan semangat kepada mereka. Jangan khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang terpenting adalah menyelamatkan Runi dan menjaga keluarga kalian tetap utuh. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan intensif. Lintang dan ibunya membantu membuat sesajen. Sementara Pak Wayan dan para tetua desa memastikan segala kebutuhan. Upacara terpenuhi. Arunika tetap dijaga ketat. Dan setiap malam doa dilakukan di rumah mereka untuk melindunginya dari gangguan makhluk gaib. Namun, gangguan itu tidak pernah berhenti. Pada malam terakhir sebelum upacara, Lintang bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh bayangan hitam yang terus mendekat. Di tengah bayangan itu, ia melihat Arunika duduk di tanah, menangis sambil memegang bunga kering yang sama seperti sebelumnya. "Mbak, aku takut," kata Arunika dalam mimpinya. Lintang mencoba mendekati adiknya, tetapi bayangan-bayangan itu menahannya, mencengkeram tubuhnya dengan kekuatan besar. Ia berteriak memanggil Arunika, tetapi suara tawa mengerikan dari bayangan itu menenggelamkan suaranya. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan ia merasa ada seseorang yang berdiri di sudut kamarnya. Namun, ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan intensif. Lintang dan ibunya membantu membuat sesajen. Sementara Pak Wayan dan para tetua desa memastikan segala kebutuhan. Upacara terpenuhi. Arunika tetap dijaga ketat. Dan setiap malam doa dilakukan di rumah mereka untuk melindunginya dari gangguan makhluk gaib. Namun, gangguan itu tidak pernah berhenti. Pada malam terakhir sebelum upacara, Lintang bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan, dikelilingi oleh bayangan hitam yang terus mendekat. Di tengah bayangan itu, ia melihat Arunika duduk di tanah, menangis sambil memegang bunga kering yang sama seperti sebelumnya. "Mbak, aku takut," kata Arunika dalam mimpinya. Lintang mencoba mendekati adiknya, tetapi bayangan-bayangan itu menahannya, mencengkeram tubuhnya dengan kekuatan besar. Ia berteriak memanggil Arunika, tetapi suara tawa mengerikan dari bayangan itu menenggelamkan suaranya. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat, dan ia merasa ada seseorang yang berdiri di sudut kamarnya. Namun, ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Pagi harinya, Lintang menceritakan mimpinya kepada Pak Wayan. Pria tua itu mengangguk dengan ekspresi serius. "Itu adalah peringatan. Makhluk itu tahu kita akan melawannya. Dia akan mencoba segala cara untuk menghentikan upacara ini." Pak Wayan meminta Lintang untuk tetap tenang dan fokus. "Kamu adalah bagian penting dari ini semua. Runi membutuhkanmu lebih dari yang kamu tahu." Lintang menguatkan hatinya. Ia tahu, malam purnama yang akan datang akan menjadi malam yang menentukan bagi keluarganya. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, di balik tekad itu,
Ia tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Bagaimana jika mereka gagal? Bagaimana jika makhluk itu benar-benar mengambil Arunika untuk selamanya? Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Dalam hitungan jam, malam purnama akan tiba, dan keluarga Lintang bersama para tetua desa harus bersiap menghadapi upacara besar di Pura Tua. Meski segalanya tampak sudah dipersiapkan, perasaan was-was terus menghantui mereka. Lintang membantu ibunya mempersiapkan sesajen terakhir di ruang tamu. Di luar, suara lonceng kecil terdengar setiap beberapa menit, tanda bahwa para tetua sudah memulai doa di sekitar desa untuk menghalau energi negatif. Lintang panggil ibunya pelan, suaranya bergetar. Ibu takut, kalau kita tidak bisa menyelamatkan Runi. Lintang berhenti sejenak. Ia tahu ibunya sangat terpukul dengan semua ini. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Bu, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita nggak akan biarkan Runi diambil makhluk itu. Kita akan lawan mereka bersama-sama. Arunika duduk di kamarnya, ditemani oleh seorang tetua desa yang terus membaca doa. Meski tubuhnya tampak tenang, wajahnya pucat dan mata sayunya seolah menyimpan rasa takut yang mendalam. Kadang-kadang, ia menatap kosong ke sudut kamar, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Muak, bisiknya lirih ketika Lintang masuk ke kamar. Lintang menghampiri adiknya dan duduk di sampingnya. Apa yang kamu lihat, Runi? Tanyanya dengan hati-hati. Aku nggak tahu, Mbak. Tapi dia bilang dia akan datang malam ini. Dia nggak mau aku pergi. Dia bilang aku miliknya. Suaranya terdengar seperti tangisan yang tertahan. Lintang menggenggam tangan adiknya. Dengar Runi, kamu nggak sendirian. Ada aku, Ibu, Pak Wayan, dan semuanya di sini untuk melindungi kamu. Kita nggak akan biarkan dia mengambilmu. Tetua desa yang duduk di sudut ruangan menyela dengan nada serius. Dia akan mencoba mengganggu. Tapi jangan khawatir. Doa yang kami panjatkan akan cukup untuk melindungi Arunika sampai upacara selesai. Namun, Lintang tahu makhluk itu tidak akan menyerah begitu saja. Saat malam semakin gelap, keluarga Lintang bersama para tetua desa bersiap menuju Pura Tua. Arunika dibawa dengan tandu kecil, dijaga ketat oleh dua pemuda desa yang dipercaya. Mereka membawa sesajen, dupa, dan kendi berisi air suci. Di sepanjang perjalanan menuju pura, suasana terasa semakin mencekam. Angin dingin berhembus kencang, meskipun malam itu seharusnya hangat. Pohon-pohon bergoyang liar, seperti memberi peringatan akan sesuatu yang buruk. Lintang berjalan di samping tandu adiknya, menggenggam tangan Arunika erat-erat. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasi mereka dari dalam gelap. Tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Kalian harus terus melangkah. Jangan berhenti sampai kita sampai di pura, kata Pak Wayan yang berjalan di depan rombongan. Namun, saat mereka hampir mencapai pura, suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan di sekitar mereka. Suara tawa kecil, bisikan, dan langkah kaki yang tidak terlihat. Beberapa pemuda desa yang mengiringi mereka mulai terlihat cemas. Apa itu? Bisik salah satu pemuda. Pak Wayan tidak menjawab. Ia hanya melantunkan doa dengan suara lebih keras, mencoba menguatkan rombongan. Namun, tiba-tiba, tandu yang membawa Arunika terhenti. Salah satu pemuda yang memegang tandu tersungkur ke tanah, seolah ada sesuatu yang menariknya dari bawah. Dia mencoba menghalangi kita, seru Pak Wayan. Lintang segera membantu mengangkat tandu bersama pemuda lainnya. Arunika mulai menggeliat dan mengerang. Suaranya terdengar seperti orang lain. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau. Setibanya di pura, rombongan langsung menyiapkan tempat untuk ritual. Pak Wayan menempatkan Arunika di tengah-tengah lingkaran yang telah dihiasi sesajen. Para tetua mulai melantunkan mantra, membakar dupa, dan memercikan air suci ke segala penjuru pura. Namun, tidak lama setelah ritual dimulai, angin kencang masuk ke dalam pura, memadamkan beberapa dupa. Api kecil dari lilin-lilin di sekitar lingkaran bergetar, hampir padam. Dia sudah di sini, kata Pak Wayan dengan nada tegas. Lintang berdiri di dekat Arunika, berusaha menjaga adiknya tetap tenang. Namun, Arunika mulai menggeliat lebih keras. Matanya terbuka, tetapi lagi-lagi, mata itu hitam pekat. Dia milikku. Kalian tidak bisa mengambilnya. Suara yang keluar dari mulut Arunika adalah suara yang berat dan dalam, bukan suara manusia. Bayangan besar muncul di sudut pura, perlahan mendekati lingkaran ritual. Sosok itu menyerupai pria tinggi dengan tubuh besar,
Matanya merah menyala. Tubuhnya hitam seperti asap. Tetapi wujudnya terlihat nyata. Lintang mencoba mengumpulkan keberanian. Ia berdiri di depan Arunika. Melindungi adiknya. Kamu nggak akan bisa ambil dia, teriaknya. Pak Wayan dan para tetua mulai melantunkan mantra dengan lebih keras. Memaksa sosok itu untuk mundur. Namun, makhluk itu tidak mudah dikalahkan. Ia menggeram dan melangkah lebih dekat. Membuat lingkaran di sekitar mereka bergetar. Makhluk itu mengangkat tangannya, mencoba menyerang Lintang. Namun, sebelum serangannya bisa mengenai, Pak Wayan menuangkan air suci ke tanah, menciptakan ledakan. Cahaya yang membuat makhluk itu mundur dengan teriakan menyakitkan. Ayo, lanjutkan doanya. Jangan berhenti, seru Pak Wayan kepada para tetua. Makhluk itu melawan dengan sekuat tenaga, tetapi perlahan, tubuhnya mulai memudar. Lingkaran cahaya yang diciptakan dari doa dan sesajen semakin kuat, memaksa makhluk itu untuk mundur. Lintang memeluk Arunika yang kini mulai sadar kembali. Adiknya menangis, tubuhnya gemetar. Mak, aku takut. Tenang Runi, kamu aman sekarang. Kita semua ada di sini, bisik Lintang sambil menenangkan adiknya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, makhluk itu akhirnya menghilang, meninggalkan suara raungan yang menggema di udara malam. Pak Wayan menghela napas panjang. Sudah selesai. Dia tidak akan kembali lagi. Setelah ritual selesai, Arunika kembali ke rumah dengan tubuh yang lebih sehat. Wajahnya tidak lagi pucat, dan senyum kecil mulai muncul di bibirnya. Namun, meski semuanya tampak kembali normal, Lintang tahu bahwa kejadian ini akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu melindungi Arunika, apapun yang terjadi. Malam purnama itu menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sebuah malam di mana cinta dan keberanian mampu melawan kegelapan yang paling dalam. Pagi setelah malam purnama terasa sunyi. Meski semua orang di desa mulai kembali beraktivitas seperti biasa, keluarga Lintang masih merasakan hawa aneh yang menyelimuti rumah mereka. Arunika tampak jauh lebih baik, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Lintang merasa belum sepenuhnya tenang. Ibu, bagaimana keadaan Runu? Tanya Lintang ketika ia memasuki dapur, tempat ibunya sedang menyiapkan sarapan. Ibunya menoleh dengan senyum kecil, tetapi ada garis kelelahan di wajahnya. Dia sudah makan pagi tadi. Sepertinya dia mulai pulih, tapi ibu tetap khawatir. Lintang duduk di meja dapur, menggigit bibirnya. Aku juga, Bu, rasanya semua belum selesai. Ibunya menghela napas panjang, lalu duduk di samping Lintang. Pak Wayan bilang, energi makhluk itu masih ada. Meski dia sudah diusir, bayangannya belum sepenuhnya hilang. Di kamar, Arunika duduk di tepi ranjangnya, menatap jendela yang menghadap ke pohon beringin besar di halaman belakang. Angin pagi bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan. Namun, bagi Arunika, suara angin itu terasa seperti bisikan. Ia masih bisa mendengar suaranya di kepalanya. Suara makhluk itu. Kamu tidak akan bisa lari dariku, Arunika. Mak, bisik Arunika ketika Lintang masuk ke kamarnya. Lintang menghampiri dan duduk di sampingnya. Kenapa, Runi? Kamu mimpi buruk lagi? Arunika mengangguk pelan. Dia bilang dia akan kembali. Dia bilang aku tetap miliknya. Suaranya bergetar, matanya basah oleh air mata. Lintang memeluk adiknya erat-erat. Dengar, Runi, apapun yang terjadi, aku ada di sini untuk kamu. Kita nggak akan biarkan dia menyentuh kamu lagi. Namun, jauh di dalam hatinya, Lintang tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memastikan makhluk itu benar-benar pergi. Setelah berbicara dengan ibunya, Lintang memutuskan untuk menemui Pak Wayan di Pura Tua. Ia merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang perlu mereka ketahui untuk melindungi Arunika. Setibanya di pura, Lintang menemukan Pak Wayan sedang membersihkan area persembahyangan. Pak Wayan, boleh saya bicara sebentar? Tanya Lintang dengan nada serius. Pak Wayan menatapnya dan mengangguk. Tentu, Nak Lintang. Ada apa? Lintang menjelaskan tentang mimpi Arunika dan perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Pak Wayan mendengarkan dengan saksama, lalu menghela napas panjang. Makhluk seperti itu, jarang menyerah begitu saja. Meski dia sudah kita usir, dia masih bisa meninggalkan jejaknya di dunia ini. Itulah kenapa saya bilang, energi dia masih ada. Apa yang harus kita lakukan, Pak?
Saya nggak bisa terus melihat adik saya hidup dalam ketakutan. Pak Wayan terdiam sejenak, lalu berkata, ada satu cara, tapi ini tidak mudah. Kita harus mencari tempat asal makhluk itu. Hanya dengan menghancurkan sarangnya, kita bisa memastikan dia tidak akan kembali. Lintang terkejut. Sarangnya? Di mana itu? Sarangnya biasanya berada di tempat yang terhubung dengan dunia gaib. Di desa ini, ada hutan larangan di sebelah barat. Banyak cerita bahwa hutan itu menjadi tempat tinggal makhluk seperti dia. Lintang tahu bahwa memasuki hutan larangan bukanlah keputusan yang mudah. Namun, demi Arunika, ia siap melakukan apapun. Bersama Pak Wayan dan dua pemuda desa lainnya, mereka memutuskan untuk pergi ke hutan larangan esok malam. Sebelum berangkat, Pak Wayan memberi mereka beberapa perlengkapan, termasuk air suci dupa dan mantra pelindung. Kalian harus tetap bersama-sama. Jangan pernah berpisah, apapun yang terjadi, kata Pak Wayan dengan tegas. Malam itu, ketika mereka memasuki hutan, suasana langsung berubah mencekam. Angin dingin berhembus kencang, dan suara burung malam terdengar seperti jeritan. Lintang memegang erat botol air suci di tangannya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Pak Wayan, kita harus cari apa di sini? Tanya salah satu pemuda. Kita cari tanda-tanda keberadaan makhluk itu. Biasanya, sarangnya ditandai dengan pohon besar yang tampak mati, meskipun di sekitarnya subur. Ini dia, kata Pak Wayan, ini tempatnya. Mereka terus berjalan lebih dalam ke hutan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah pohon besar dengan kulit yang hitam pekat, dan cabang-cabang yang terlihat seperti cakar. Pak Wayan segera mulai mempersiapkan ritual untuk menghancurkan sarang itu. Ia menyalakan dupa dan melantunkan mantra. Sementara Lintang dan dua pemuda lainnya berjaga di sekitar. Namun, tidak lama setelah ritual dimulai, suasana di hutan berubah. Angin kencang berhembus, dan suara langkah kaki mulai terdengar dari segala arah. Dia tahu kita di sini, bisik Pak Wayan. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di balik pohon-pohon. Sosok itu adalah makhluk yang sama yang mereka lawan di pura. Tetapi kali ini ia tampak lebih besar dan lebih mengerikan. Kalian berani mengusik wilayahku. Geram makhluk itu, suaranya menggema di seluruh hutan. Pak Wayan terus melantunkan mantra. Sementara Lintang dan pemuda lainnya mencoba menghalangi makhluk itu dengan air suci. Namun, makhluk itu jauh lebih kuat di sarangnya. Ia mengayunkan tangannya, membuat salah satu pemuda terpental ke tanah. Lintang berdiri di depan Pak Wayan, mencoba melindunginya. Ia menuangkan air suci ke tanah, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar mereka. Lintang, tahan dia sebentar lagi. Saya hampir selesai, teriak Pak Wayan. Lintang menggenggam botol air suci terakhirnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah maju dan menuangkan air itu langsung ke tubuh makhluk tersebut. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mulai menghilang seperti asap. Pak Wayan menyelesaikan ritualnya, dan cahaya terang muncul dari dalam pohon besar itu, menghancurkan makhluk tersebut bersama sarangnya. Ketika semuanya berakhir, hutan kembali sunyi, rombongan kembali ke desa dengan perasaan lega. Lintang tahu bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil. Di rumah, Arunika terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama, memberikan harapan bahwa kehidupan mereka akan kembali normal. Namun, di dalam hati Lintang, ia tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta dan keberanian adalah kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Pagi di desa terasa berbeda setelah kejadian di hutan larangan. Matahari bersinar cerah, dan angin bertiup lembut, membawa aroma khas dedaunan basah. Keluarga Lintang akhirnya bisa bernapas lega, meskipun perasaan trauma masih tersisa. Arunika duduk di teras rumah, menikmati teh hangat yang dibuat ibunya. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai kembali cerah. Meski garis-garis kelelahan masih tampak di matanya, Lintang berdiri di dekatnya, memperhatikan adiknya dengan senyum tipis. "Bagaimana perasaanmu, Runi?" tanya Lintang lembut. Arunika menoleh, matanya bertemu dengan Lintang. "Jauh lebih baik, Mbak, aku merasa bebas." Lintang mengangguk. Meskipun di dalam hatinya ia tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Bayangan pengalaman mengerikan itu masih membekas di pikirannya. Terutama malam di hutan larangan. Meski Arunika merasa lebih baik, ia masih dihantui oleh mimpi-mimpi sama.
Dalam mimpi-mimpinya, ia sering melihat sosok hitam berdiri di kejauhan, menatapnya tanpa bergerak. Dia tidak benar-benar pergi, gumamnya suatu malam. Ketika ia terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ketika Lintang mengetahui hal ini, ia segera berkonsultasi lagi dengan Pak Wayan. "Pak, kenapa Arunika masih bermimpi buruk? Bukankah makhluk itu sudah pergi?" Pak Wayan mengangguk pelan, wajahnya serius. "Makhluk itu memang sudah dihancurkan. Tapi ingatan dan energi yang ditinggalkannya mungkin masih ada di sekitar Runi. Energi seperti itu bisa memengaruhi mimpi seseorang, terutama jika mereka pernah menjadi targetnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus semua itu?" Tanya Lintang, cemas. "Kita perlu melakukan pembersihan terakhir. Kali ini, bukan hanya di rumah kalian, tetapi juga di sekitar Arunika sendiri. Ini akan menghapus semua sisa energi negatif yang mungkin masih menempel padanya," jawab Pak Wayan. Malam itu, keluarga Lintang berkumpul di ruang tengah. Pak Wayan memimpin ritual pembersihan yang melibatkan pembakaran dupa, air suci, dan doa-doa khusus. Arunika duduk di tengah lingkaran, sementara ibunya memegang tangannya erat-erat. "Runi, jangan takut. Semua ini untuk melindungi kamu," bisik Lintang sambil menggenggam tangan adiknya. Pak Wayan mulai melantunkan doa, memercikan air suci ke arah Arunika dan seluruh ruangan. Suasana perlahan berubah. Udara yang tadinya terasa berat kini terasa lebih ringan. Namun, di tengah proses, tiba-tiba terdengar suara dentingan kecil dari arah dapur. Semua orang terdiam. Lintang menoleh ke arah suara itu, merasa waspada. "Itu hanya sisa-sisa energi yang tidak rela pergi," kata Pak Wayan dengan tenang. "Jangan takut, kita hampir selesai." Pak Wayan melanjutkan ritualnya, dan tak lama kemudian, ruangan terasa hangat dan damai. Arunika menutup matanya, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama berminggu-minggu. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, kehidupan keluarga Lintang mulai kembali normal. Arunika kembali tersenyum, dan ia bahkan mulai membantu ibunya di dapur seperti dulu. Lintang juga mulai fokus pada pekerjaannya di desa, meskipun ia tetap waspada terhadap tanda-tanda yang mencurigakan. Pengalaman mereka telah mengajarkannya untuk selalu berhati-hati terhadap hal-hal yang tak terlihat. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di teras, Arunika tiba-tiba berkata, "Mak, aku ingin mulai lagi. Aku ingin melupakan semuanya." Lintang menatap adiknya dengan penuh kasih. "Itu ide bagus, Runi, tapi jangan lupa, kita tidak akan pernah benar-benar melupakan apa yang sudah terjadi. Itu bagian dari kita sekarang, dan kita harus belajar darinya." Arunika mengangguk. "Aku tahu, Mak, tapi aku tidak mau membiarkan rasa takut itu terus menguasai hidupku." Seiring berjalannya waktu, cerita tentang makhluk di hutan larangan mulai menjadi legenda di desa. Orang-orang membicarakannya dengan nada bisik-bisik, tetapi mereka juga merasa lega karena ancaman itu telah berlalu. Pak Wayan menjadi lebih dihormati oleh penduduk desa, dan banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat spiritual. Sementara itu, keluarga Lintang mencoba menjalani hidup mereka dengan normal. Meskipun kenangan tentang pengalaman mengerikan itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Suatu malam, Lintang berdiri di depan jendela kamarnya, menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit. Ia teringat semua yang telah mereka lalui. Dari malam penuh ketakutan hingga perjuangan melawan kegelapan di hutan larangan. "Aku bersyukur, Tuhan," gumamnya pelan, "untuk kekuatan, untuk keluarga, dan untuk kesempatan ini." Di ruang lain, Arunika tertidur dengan damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Meski bayangan gelap pernah menyelimuti mereka, kini cahaya baru telah datang, membawa harapan dan keberanian untuk melangkah ke depan.